Halo, selamat datang di podcast Menceritakan Cerita bersama saya, Ruli Reza. Podcast ini berisi pembacaan cerpen, prosa, fragmen dalam novel, dan cerita sehari-hari. Jangan lupa untuk klik follow pada platform podcast kesayangan kamu. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar podcast Menceritakan Cerita dimanapun kalian berada. Pada episode pertama ini saya akan coba memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ruli Reza, saya tinggal di Jakarta. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta Selatan. Dan salah satu hobi saya adalah membaca buku. Makanya ada podcast Menceritakan Cerita ini. Seperti yang sudah saya sampaikan di opening tadi, bahwa isi podcast ini akan banyak berisi pembacaan cerpen, prosa, fragmen. Fragmen itu adalah potongan-potongan kecil dalam novel dan juga cerita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membacakan cerpen salah satu sastrawan senior Indonesia, yaitu Ahmad Tohari. Beliau ini salah satu sastrawan Indonesia yang walaupun sudah berumur tetapi masih produktif dalam menghasilkan karya-karya sastra, baik itu cerpen, novel, dan sebagainya. Nah, yang unik dari karya-karya Ahmad Tohari ini, beliau ini selalu mengangkat tema-tema yang mengambil sudut pandang dari orang-orang pinggiran atau orang-orang kecil yang kerap kali ditindas atau disudutkan. Salah satunya cerpen ini, Akhirnya Karsim Menyeberang Jalan. Selamat mendengarkan. Akhirnya Karsim menyeberang jalan. Ketika kabar kematian dirinya disiarkan lewat corong masjid, Karsim sedang terpukau. Karsim terpana karena segalanya telah berubah. Dia yakin matanya melihat segala sesuatu menjadi lebih terang, lebih nyata. Dedaunan menjadi lebih hijau dan berpendar-pendar. Juga bunga-bungaan. Kuning kembang waru menjadi lebih kuning, lebih cemerlang. Semuanya berubah menjadi lebih apa? Karsim tidak bisa mengatakannya. Karsim melihat semua anak seperti bergerak dalam barutan cahaya. Juga kucing, kambing, burung-burung, tikus, dan semuanya. Juga nenek Pak Inah yang biasa tidak menghabiskan sarapannya demi seekor ayam jantan kesayangannya. Nenek Pak Inah jadi cantik sekali. Setelah kematiannya disiarkan lewat corong masjid, Karsim juga bisa mendengar suara kepak sayap kupu-kupu. Suara tetes air di keran tempat wudhu yang tidak tertutup dengan baik juga sampai ke telinga Karsim. Suaranya bening mendenting, suara yang menggema dalam ruang, amat mengesankan. Hidungnya menangkap harum mulut bayi. Padahal selama Karsim mengambang di atas orang-orang yang sedang mengurus mayatnya, tidak ada bayi. Karsim ingat Tulsem yang tinggal di gubuk jauh di pinggir kali kemarin melahirkan bayinya. Pada awalnya adalah kemarin, Karsim mau menyeberang jalan raya dan akan terus pergi ke ladang padinya di tepi sungai. Karsim tidak punya ladang, meskipun hanya seluas tapak kaki. Tetapi pada musim kemarau, air sungai surut dan Karsim mendapat beberapa depa tanah, endapan lumpur buat ditanami padi. Ini 3 hari menjelang lebaran. Jalan raya itu padat luar biasa oleh kendaraan, terutama yang datang dari barat. Tidak mudah bagi Karsim buat menyeberang. Apalagi matanya mulai baur. Sudah 3 kali dia mencoba, namun selalu gagal. Setiap kali mencoba melangkah, dia surut lagi dengan tergesa. Klakson-klakson mobil dan motor ramai-ramai membentaknya. Wajah-wajah pengendara adalah wajah para raja jalanan. Wajah-wajah yang mengusung lambang kekotaan, keakuan yang kental, manja, dan kemaruk luar biasa. Pamer. Tetapi Karsim tahu pamer diri itu penting.
Karsim pernah mendengar itu diucapkan oleh dalang dalam sebuah pentas wayang. Maka Karsim mengalah, menunggu barangkali ada peluang menyeberang. Kesadarannya sebagai orang kampung yang miskin adalah limo. Mereka yang sedang menguasai jalan raya tentulah manusia sesungguhnya. Sedangkan aku hanyalah Karsim yang punya secuil ladang di pinggir kali. Itu pun hanya di musim kemarau. Karsim tahu mereka yang sedang berkuasa atas jalan raya itu sedang bergegas karena mau berlebaran di tempat asal. Sungkem kepada orang tua, ziarah, kangen-kangenan, dan semua itu penting. Semua itu merupakan kebutuhan. Juga pamer tidak kalah penting. Di bawah matahari yang mulai terik, Karsim setia menunggu. Untung ada caping bambu yang menahan sengatan sinar sehingga kepalanya tidak terpanggang. Namun kepala Karsim tetap terasa pusing karena debu ribuan kendaraan yang melintas cepat di hadapannya dan tak putus-putus entah sampai kapan. Atau pusing karena Karsim sadar dirinya harus segera menyeberang demi tanaman padinya di tepi sungai. Bulir-bulir padinya yang sudah berisi pasti menjadi sasaran ratusan burung emprit. Bila dibiarkan, burung-burung itu akan menghabiskan padi di kebun yang hanya beberapa depa luasnya itu. Karsim merasa seperti kuda yang tersentak oleh bunyi cemeti. Rongga matanya penuh oleh ratusan burung emprit yang sedang menyisir gabah padinya dengan rakus dan cepat. Terbayang anak istrinya yang tetap makan singkong karena panen padi yang dinantikan ternyata gagal karena habis dimakan burung. Ada perintah menyeberang menghujam langsung ke dasar hati Karsim. Perintah itu datang dari sepiring nasi yang harus diselamatkan dari serbuan burung-burung. Bapak langit, biung bumi, aku menyeberang, tekad Karsim. Karsim melangkah, dan dalam setengah detik Karsim tergilas. Setengah detik berikut, dia masih bisa mendengar suara orang-orang menjerit dan benturan mobil-mobil. Kemudian semuanya berubah, ringan dan mengambang. Lengang, hening, Karsim mengapung di udara. Dia melihat tubuhnya diangkat dari tengah puluhan kendaraan yang terpaksa berhenti lintang tukang. Jerit memilukan, suara-suara keluh kesah, marah, bahkan kutukan terdengar di tengah jalan raya 3 hari menjelang lebaran. Karsim tidak mengikuti mayatnya yang digotong pulang ke rumahnya yang berada agak jauh dari jalan raya. Tetapi Karsim bisa melihat dengan sempurna perjalanan mayatnya. Mata Karsim bisa menembus segala sesuatu, dan segala sesuatu hadir tanpa jarak. Dari corong masjid menyiarkan berita kematian itu. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara kita Karsim tadi jam 11.45 dan akan dikubur jam 4 sore hari ini. Belum semenit berselang, ada orang mengatakan mati terlindas mobil hingga ususnya keluar. Mengapa dikatakan meninggal dengan tenang? Karsim yang mendengar itu dengan amat jelas tertawa keras. Tetapi orang-orang yang sedang merawat mayatnya sama sekali tidak tergerak. Mereka tidak mendengar suara tawa Karsim, kecuali ayam jantan Nenek Painah yang tiba-tiba berkokok. Ayam yang demi dia Nenek Painah tidak pernah menghabiskan sarapannya. Karsim melihat mayatnya yang pecah di perut dimandikan dengan hati-hati. Istrinya mengais dan muntah-muntah. Wajah-wajah itu menahan rasa ngeri atau jijik. Mayat Karsim dikafani, diangkat dan dimasukkan ke keranda, disolati. Dengan perasaan amat damai, Karsim melihat keranda yang mengusung mayatnya dipikul keluar rumah. Banyak orang mengiring keranda, termasuk Nenek Painah yang tidak pernah menghabiskan sarapan demi ayamnya. Sejak 2-3 hari lalu, jalan raya itu amat sibuk dan padat terutama oleh kendaraan yang datang dari barat. Wajah-wajah orang yang pegang kemudi atau motor adalah wajah-wajah yang keras dan tegang. Mereka mengusung semua lambang kekotaan, maunya menang sendiri. Tetapi semua mengendur ketika keranda yang membawa mayat Karsim sampai di pinggir jalan. Seorang anak muda dengan gagah mengacungkan bendera kuning. Maka
Semua kendaraan baik dari barat maupun dari timur mendadak berhenti. Derit bunyi rem dan benturan mobil yang menyodok mobil lain di depan. Seorang ibu tergopoh merogoh tas dan menebarkan uang puluhan ribu. Anak-anak juga orang dewasa lupa sedang mengiringi mayat Karsim. Mereka merebut meraih uang itu. Tetapi keranda bisa lewat meskipun agak oleng karena pemikulnya juga tergoda oleh tebaran uang. Karsim tertawa dan tertawa sepuasnya. Dia merasa konyol. Tadi pagi dia beberapa kali gagal menyeberang jalan raya itu. Orang-orang bermobil dan bermotor yang membawa lambang-lambang kekuatan itu tidak mau memberinya kesempatan. Karsim mengerti, mudik itu penting, pamer juga penting, tetapi mereka seharusnya memberinya kesempatan kepadanya menolong padi yang sedang dikoyak ratusan buah komplit. Nah, sekarang lain. Sekarang wajah-wajah mereka mendadak berubah dan mereka segera menghentikan kendaraan karena mayat Karsim mau menyeberang. Kurang dari 5 menit, keranda dan para pengiringnya sudah memotong jalan raya itu. Karsim tersenyum. Baru sekali ini sejak lahir sampai datang ajalnya tadi siang pada usia 69 tahun, Karsim merasa diakui keberadaannya. Dan tahulah dia sekarang, agar keberadaannya diakui orang, dia harus masuk dulu ke keranda dan diiring-iring ke kuburan. Ribuan kendaraan yang memadati jalan raya itu bergerak lagi. Karsim diam dan menikmati pemandangan. Dia terpesona ketika melihat ada bayi terjepit antara ibu dan bapaknya yang mudik naik motor. Kakak si bayi ada di depan ayahnya, duduk terbungkuk menjadi penadah angin. Tetapi si bayi dan kakaknya terlindung oleh lingkaran cahaya kebiruan. Keduanya tampak ilahi. Dan dalam keadaan amat sulit, si ibu masih sempat memijit-mijit tombol telepon genggamnya. Dan Karsim terpana lagi ketika melihat ada mobil mewah dikendarai oleh seekor kera perempuan. Di samping kemudi duduk seorang lelaki gendut memakai topping kepala tikus, bahkan babi hutan. Karsim geleng-geleng kepala karena ternyata mobil mewah yang dikendari oleh makhluk bertopeng aneh, celeng, serigala, beruk, munyuk terus berlintasan. Karsim bosan, lalu diam. Karsim ingin menikmati dirinya yang kini dapat melihat dan mendengar segala sesuatu lebih jelas, lebih sejati. Jarak dan waktu tak lagi berpengaruh baginya. Hidup yang jauh lebih hidup. Dan akhirnya dia mendapat haknya untuk menyeberang jalan raya yang sibuk dan padat luar biasa pada 3 hari menjelang Lebaran.